Shalom, shalom. Izinkan saya buka masker. Saya sudah di antigen tadi dan hasilnya negatif. Bapak Ibu Saudaraku, tahun yang baru. Kita rindu ada sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin. Bukan monoton biasa-biasa. Biasanya kalau monoton jadi jenuh. Ya, jadi orang Manado bilang jadi pastiu gitu loh. Tetapi kalau ada sesuatu yang baru, maka kita akan lebih bergairah. Kita akan lebih semangat kalau ada sesuatu yang baru. Tahukah di tahun yang baru ini, tema khotbah saya adalah rahmatnya baru dan harapannya juga baru buat saudara. Amin. Siapa rindu rahmatnya baru dan harapannya baru? Oh, mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tapi tidak semua bisa menikmatinya. Tidak semua orang bisa mengalami rahmat yang baru dan harapan yang baru dalam Tuhan. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan dibukakan. Bagaimana bisa mengalami rahmatnya baru setiap hari. Dan harapan kita juga memiliki harapan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Ratapan. Kitab yang jarang dibuka. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, jiwaku, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya dan Tuhan adalah bagian baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dari ayat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita bisa mengerti bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi buat kita. Apalagi di tahun yang baru. Demikian juga kita akan terus bisa berharap kepada Tuhan. Karena harapan di dalam Tuhan adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan buat kita. Tapi persoalannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami rahmat yang baru dan harapan yang baru. Rahmat itu berbicara tentang kasih karunia, belas kasihan, kebaikan, anugerah, berkat, keselamatan dan pertolongan Tuhan dan yang lain-lain. Dengan kata lain, rahmat itu sama saja segala pemberian Tuhan itu disebut rahmat. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mengalami rahmatnya yang baru setiap hari? Dan rahmat ini adalah segala pemberian yang datangnya dari Tuhan. Termasuk Bapak Ibu kalau kita mengalami kesembuhan, bukankah itu rahmat Tuhan? Kalau kita mengalami proses demi proses, tetapi tiba-tiba ada pertolongan Tuhan, itukah rahmat Tuhan? Jadi rahmat itu berbicara tentang segala pemberian yang datangnya dari Tuhan. Itu yang disebut rahmat Tuhan dalam hidup kita. Cuma persoalannya Bapak, memang Alkitab menulis rahmat Tuhan itu selalu baru. Setiap pagi lagi. Setiap pagi kita bisa mengalami yang namanya rahmat yang baru itu dalam hidup kita. Tapi kalau saudara baca ayat ini, tidak semua orang bisa menikmatinya. Nah, perhatikan di ayat yang ke-24 tadi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jadi orang yang bisa mengalami rahmat yang baru, pertanyaannya, sudahkah Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya? Ini penting Bapak Ibu, karena ada banyak orang Kristen. Jadi orang Kristen, tapi Tuhan tidak menjadi bagian dalam hidupnya. Alias Tuhannya di luar. Nah, kita akan belajar bersama-sama, benarkah Tuhan menjadi bagian kita? Bagaimana caranya Tuhan benar-benar menjadi bagian kita dan kita menjadi bagiannya Tuhan. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Itu yang disebut Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi ada banyak orang pengen mengalami rahmat yang baru, pengen mengalami harapan yang baru dalam Tuhan, tapi hidupnya di luar Tuhan.
Kan lucu ya saudaraku. Kita tidak akan bisa mengalami itu. Kita tidak akan bisa mengalami yang namanya rahmat Tuhan selalu baru kalau kita hidup di luar Tuhan. Tuhan tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Ayat tadi menegaskan bahwa Tuhan bagian hidupku. Tuhan menjadi bagianku, kata jiwaku. Coba tanyakan kepada diri kita, benarkah Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita? Ada orang berkata, Pak, kan kita orang Kristen, Pak. Otomatis saya percaya kepada Tuhan Yesus. Otomatis Tuhan menjadi bagian kita. Nehi. Tidak, belum tentu. Mari kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yohanes pasal 15. Ayat ini populer. Yesus pokok anggur dan kitalah rantingnya. Dan ranting yang tidak melekat pada pokok anggur akan dipotong dan dibuat. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau Yesus memberi penegasan akulah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Nah, tinggal kita melekat kepada yang benar atau melekat pada pokok yang salah. Haleluya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan di ayat yang ke-7 berkata begini, jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Benarkah Tuhan menjadi bagian kita Bapak Ibu? Ini penting sekali. Bagaimana Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita? Yaitu kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Apa artinya firman Tuhan tinggal dalam kita? Ini penting. Karena ada banyak orang mengaku diri orang percaya, mengaku diri orang Kristen. Tapi sesungguhnya dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Nanti saya akan menjelaskan sedikit. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan, yaitu pada saat saudara saya dan saya menghidupi firman Tuhan dalam diri kita. Menghidupi firman Tuhan. Waktu Bapak Ibu menghidupi firman Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Bapak Ibu sedang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Makanya tidak heran, orang yang tinggal di dalam Tuhan, karena dia taat kepada firman Allah, dia akan mengalami rahmat yang baru setiap hari. Amin Bapak Ibu. Nah, kenapa saya katakan waktu Bapak Ibu menghidupi firman Tuhan, Bapak Ibu hidup di dalam Tuhan. Karena Yohanes pasal 1, ayat 1 bilang begini Bapak Ibu. Yohanes taat pada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 begini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di dalam firman, menghidupi firman Tuhan, Bapak Ibu sedang tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah ini persoalan.
Berarti waktu Bapak, Ibu, dan saya taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita berkata, saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri saya. Coba tengok kanan kiri, taat sama firman. Kalau kita tidak taat sama firman Tuhan, jangan-jangan cuma beragama Kristen, tapi kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberi rahmat-Nya dalam hidup kita. Kita mengharapkan rahmat yang baru, tapi kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Ya cikulu-cikulu dong. You know cikulu-cikulu? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa mengalami rahmat yang baru kalau Bapak Ibu tidak tinggal sungguh di dalam Tuhan. Nah, untuk tinggal di dalam Tuhan, mari kita menghidupi firman Tuhan. Mentaati setiap kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, satu ayat ini akan membuat kita membuka mata rohani kita. Pada saat kita keluar dari ajaran Kristus, sekalipun kalungmu salib, terdaftar di gereja A, gereja B, bahkan KTP-mu tertulis agama Kristen. Tapi sesungguhnya kita tidak memiliki Tuhan. Mari kita baca 2 Yohanes. Jika kita keluar, atau mari kita tidak keluar dari ajaran firman Tuhan, maka kita tetap tinggal di dalam Tuhan. 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Di garis bawahi, jangan sampai kita kehilangan upah. Upah apa? Kehidupan yang kekal. Upah apa? Berkat Tuhan. Upah apa? Rahmat-Nya Tuhan. Perhatikan ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi ia melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki. Berarti orang itu tidak tinggal dalam Allah dong ya. Tidak memiliki Allah loh Bapak Ibu. Tapi KTP-nya Kristen loh. Agamanya Kristen. Saya ulangi ya. Di bagian, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari ajaran itu, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun apa? Yang akan memberi rahmat-Nya, yang akan memberi pengharapan yang baru bagi kita. Amin, saudaraku. Jangan melangkah keluar. Jangan mabok, tapi mabok. Keluar atau di dalam? Saudara yang nilai sendiri. Natal. Tapi kita menyediakan minuman keras. Di dalam, di luar. Tolong istri saya Natal di kantor. Dibikin di salah satu pimpinan. Lucunya setelah selesai acara Natal, pimpinan itu justru mengeluarkan minuman-minuman yang mahal-mahal, Bapak. Padahal dibikin siang, maksudnya habis Natalan harus kembali ke kantor. Begitu pulang ke kantor, terutama yang bapak-bapak, ibunya juga ada yang matanya merah. Tapi terutama bapak-bapaknya, mulai ngomongnya ngawur, sempoyongan, terus berani korek sana korek sini. Karena so mabok. Tapi lucunya yang memberi pimpinan. Pertanyaan saya di dalam atau di luar Bapak Ibu? Tolong Bapak Ibu jawab sendiri. Kalau kita tahu kebenaran, kecuali kita nggak tahu kebenaran. Pada waktu Bapak Ibu tahu kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, engkau sedang tinggal di dalam Allah yang besar yang akan menyediakan rahmat-Nya yang baru buat kita. Tapi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, lalu minta rahmat yang baru, minta pengharapan yang baru, nehi si melekete, nggak akan pernah dapat Bapak Ibu.
Karena pemberi rahmat yang baru dan harapan baru hanya Yesus Kristus. Mari kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan di tahun yang baru ini. Kalau tahun 2002 masih jaga keluar masuk, hari Minggu di dalam. Komsel di dalam. Masuk selesai itu di luar lagi. Kong persis di luar Tuhan Yesus datang, bagaimana? Apa selamat? Jangan main petak umpet sama Tuhan. Oh asik kok Pak Wim di Jakarta, Bunda di Jakarta, enggak ada apa yang lihat. Tapi Tuhan tahu saudara di dalam atau di luar. Mata Tuhan tertuju kepada kita, melihat apakah kita ada di dalam atau di luar. Selama Bapak Ibu tadi tinggal di dalam Tuhan, maka rahmat-Nya selalu baru setiap pagi buat saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Coba tengok kanan kiri dengan mata tajam. Makanya tinggal dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tinggal dalam Tuhan. Jangan main-main di tahun 2023. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Presiden kita juga sudah kasih tahu. Akan ada masa yang sukar katanya. Akan ada hal-hal yang sulit. Dan Alkitab juga mengajar tahun demi tahun bukan tambah baik. Tapi tambah susah, tambah tidak baik. Segala sesuatu akan mahal, segala sesuatu akan tidak baik-baik. Tetapi kita tidak perlu takut selama Bapak Ibu Saudara tinggal di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka rahmat-Nya selalu baru. Ayatnya tidak berkata begini, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, asal. Tidak pakai asal dunia bye-bye. Ya, ayatnya tidak mengajar begitu. Apapun yang terjadi, kalau saudara baca WA saya pagi hari tentang firman Tuhan yang saya share di grup, apakah saudara baca atau tidak, saya tidak tahu. Tapi banyak sih yang memberi respon, banyak yang memberi jawaban yang bagus. Tapi lebih banyak yang tidak respon. Yang respon banyak, tapi lebih banyak yang tidak merespon. Dalam WA saya jelas sekali, kita tidak perlu takut menghadapi tahun 2023. Selama saudara bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang akan menyertai Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu takut di tahun 2023. Amin Bapak Ibu. Cuma persoalannya kita belajar, benarkah kita tinggal di dalam Tuhan? Jangan-jangan selama ini main petak umpet, keluar masuk. Hari Komsel masuk, hari Minggu masuk, ada di dalam. Bahkan lebih dari malaikat. Tapi hari-hari berikutnya, tidak ada ibadah Komsel, tidak di hari Minggu. Apakah kita masih tetap tinggal di dalam Tuhan? Apakah kita masih tetap mentaati setiap kebenaran firman Allah? Nanti Tuhan yang menilai kita, apakah kita di dalam atau di luar. Tapi selama Bapak Ibu di dalam, janji firman Tuhan ya dan amin. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Hal yang kedua, sesudah saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, maka saudara dan saya baru bisa berharap kepada Tuhan. Bisa memiliki harapan yang baru. Saya mau nanya, Bapak Ibu tidak tinggal di dalam Tuhan, tapi Bapak Ibu punya harapan di dalam Tuhan. Benar atau tidak? Nggak bisa. Saudara dan saya tidak tinggal di dalam Tuhan, tapi punya pengharapan kepada Tuhan. Kan lucu. Bagaimana Bapak Ibu bisa punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan? Yaitu tadi, langkah pertama, tinggallah di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Baru kita bisa berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan lalu berharap kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Nah ini penting sekali. Setelah kita hidup di dalam Tuhan, maka kita bisa berharap kepada Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, pengharapan kepada Tuhan atau berharap kepada Tuhan adalah bagian dari iman. Berharap kepada Tuhan adalah bagian dari iman. Tetapi hal itu tidak menjadi
halangan bagi kita. Kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata dengan jelas, bahwa pada saat Bapak Ibu punya pengharapan di dalam Tuhan, itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Kita baca di dalam Ibrani pasal 1, ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita rindu punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan, itu bagian dari iman. Tetapi kita tidak mungkin punya pengharapan di dalam Tuhan lewat iman kita, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Waktu Bapak Ibu tinggal dalam firman dan tinggal dalam Tuhan, itu iman sudah ada. Dan pengharapan kita kepada Tuhan akan menjadi kenyataan dalam diri kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu kapan Bapak Ibu? Sekarang. Bukan besok, bukan lusa. Saya pernah khotbah tentang iman, ilustrasinya begini. Yuda, Papa belikan motor. Tapi nanti pada waktu kamu umur 17 tahun. Waktu saya ngomong waktu itu umurnya baru 14 tahun. Karena dia minta-minta motor, saya nggak kasih. Teman-teman boleh kok masuk sekolah SMP kelas 3 so boleh naik motor. Saya bilang Papa nggak kasih. Yang pertama, kamu belum punya SIM. Nah untuk punya SIM harus punya KTP. Tapi waktu kamu sudah bikin KTP, bikin iman, Papa pasti beli sepeda motor buat kamu. Imannya saat itu juga, yes, umurnya 14, tapi dapatnya kapan? 17. Jadi imannya sekarang, tapi dapatnya kapan? Mengerti? Jadi iman itu sekarang. Waktu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, itu imannya sekarang. Waktu Bapak Ibu hidup tinggal di dalam kebenaran, imannya muncul. Iman itu sekarang. Nah iman itulah yang membuat kita bisa berharap kepada Tuhan dengan pengharapan yang baru. Di tahun 2023. Saya tidak tahu akan terjadi apa. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan, karena kita tinggal di dalam Tuhan, kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan, dunia boleh bergoncang, tapi engkaulah pengharapanku dalam hidup ini. Dan pengharapan di dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam Roma pasal 5, pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Saya pernah kecewa karena pengharapan kepada manusia. Betul Bapak. Dan yang memberi pengharapan, orang yang sebetulnya bisa diandalkan. Di Semarang, dia menjanjikan kepada saya sedemikian menariknya. Oh haleluya. Dan saya kenapa menaruh harapan kepada beliau ini? Karena beliau biasanya menepati apa yang dijanjikan. Dan dia mampu untuk memberikan itu Bapak Ibu. Dia mampu, sangat-sangat mampu. Makanya saya menaruh pengharapan yang kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Tiba waktunya, nol besar, nggak ada apa-apa. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Yang berharap kepada manusia. Oh Tuhan, saya menangis dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya benar-benar menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan. Karena saya menaruh pengharapan kepada manusia. Walaupun sebetulnya saya pikir-pikir pasti dia akan bisa menepati. Tapi ternyata manusia belum tentu bisa menepati. Tapi kalau kita punya Tuhan, Alkitab berkata pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Anaknya yang tunggal saja diberikan buat kita kok. Amin saudaraku.
Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Alkitab berkata dengan jelas, Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Anaknya yang tunggal saja dikaruniakan kepada kita. Apalagi soal kampung tengah. Tahu kampung tengah itu? Makan, minum, pakai. Apalagi soal anak-anak kita. Nanti bagaimana kita anak-anak. Saudara dengar baik-baik. Kalau Yesus adalah sumber pengharapan bagi kita. Kalau kita menaruh harapannya kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu. Jangan sampai kita menaruh pengharapan kepada manusia di tahun yang baru ini. Mengecewakan Bapak Ibu. Mengecewakan. Tapi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Alkitab juga menulis, pengharapan di dalam Tuhan itu bagaikan sauh yang kuat. Pas Stephen sudah pernah khotbah sampai bawa jangkar lagi. Khotbahnya kurang jelas apa. Pengharapan di dalam Tuhan itu bagaikan sauh yang kuat. Yang tidak membuat kita bergeser dari Tuhan. Yang membuat kita tetap ada di dalam Tuhan. Saudara, kapal kalau sudah buang sauh, buang jangkar, dia akan terus itu. Biar ombak besar kanan kiri. Tapi kapal itu tidak terbawa arus. Tidak terbawa dengan ombak yang besar, tapi dia tetap ada di situ. Kenapa? Karena sauhnya kuat. Demikian juga pengharapan di dalam Tuhan. Bagaikan sauh yang kuat. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sampai ke belakang tabir. Saudara, bagaikan sauh yang kuat. Kalau kita punya pengharapan kita di dalam Tuhan. Pada intinya, bagaimana kalau saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan. Dan yang kedua memiliki iman untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Maka kita akan bisa mengalami yang namanya rahmat yang baru. Dan harapan yang baru. Tolong tim praise and worship. Kesimpulan khotbah saya, hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh dan hidup dalam iman, maka rahmat Tuhan selalu baru dan ada harapan baru di dalam Tuhan. Itu kesimpulannya. Kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh dan saudara dan saya memiliki iman untuk menaruh pengharapan kita, maka rahmatnya selalu baru dan harapannya selalu baru dalam Tuhan. Amin. Siapa yang rindu rahmatnya selalu baru dalam hidup kita? Mari saudara tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, memiliki iman untuk menaruh pengharapan. Sehingga pengharapannya akan menjadi baru dalam hidup ini. Amin.